Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada Minggu hari ini, 27 September 2020, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Firman Tuhan kembali menyapa kita pada Minggu hari ini. Tentu saja dengan sebuah topik Minggu yang sangat menarik sebagaimana biasanya, kita akan bersama-sama mempergumulkannya. Namun terlebih dahulu, kita berdoa memohon hikmah daripada Tuhan menuntun kita untuk memahami akan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini ketika kita diajak untuk peduli kepada kaum disabilitas, yaitu tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab atau Bibel di rumah Anda masing-masing, atau boleh membuka Bibel. Biarlah kita boleh bersama-sama memahami apa yang Tuhan inginkan dalam minggu hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih kepadanya, kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mefiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini dengan topik minggu kepedulian terhadap disabilitas. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tentu akrab atau pernah mendengar sebuah istilah, cinta ditolak, dukun bertindak. Ungkapan ini tentu timbul dengan latar belakang fakta atau fenomena yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa ungkapan kalimat ini menunjukkan bahwa ada sebuah perasaan cinta yang berubah menjadi benci, yang begitu bencinya sampai menyakiti. Ada perasaan kepedulian yang berubah menjadi kebencian dan menyakiti oleh karena perubahan situasi. Oleh karena situasi atau respon yang diharapkan tidak terjadi atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kita melihat bahwa dengan istilah tersebut kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan manusia, kalau dia memakai cinta di luar daripada kasih Allah untuk berhubungan atau berteman atau bergaul dengan siapapun, maka kasih yang dimilikinya, persahabatankah itu, kasih keluargakah itu, kasih pasangankah itu akan berubah berdasarkan situasi. Cinta dengan kepedulian akan bisa berubah 180 derajat menjadi menyakiti kebencian apabila tidak memakai Allah atau kasih Allah dalam hubungannya tersebut. Namun hal ini tentu sangat berbeda dengan Daud yang mengenal Allah, yang sangat dekat dengan Allah. Dia bersahabat dekat dengan Yonatan, yang kita tahu pasti
adalah anak daripada Saul, raja Israel yang begitu membenci atau musuh daripada Daud. Apa yang dilakukan Daud? Kalau pada umumnya yang menjadi kebiasaan dalam bangsa Israel, dan mungkin juga terjadi sampai pada saat ini, ketika Daud naik menjadi seorang raja baru di Israel, maka tentu saja semua yang berhubungan dengan raja yang lama, Saul, keturunannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, pada dasarnya atau pada umumnya itu akan disingkirkan, akan dimusnahkan, akan dikesampingkan, agar jangan ada lagi terlihat dalam kerajaan barunya. Kenapa? Karena dilihat bahwa ini berpotensi untuk menimbulkan gerakan atau kelompok yang bisa menimbulkan kekacauan dalam kerajaan baru atau kerajaan yang sudah memiliki raja yang baru. Namun hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dia melawan kebiasaan umum yang dilakukan manusia. Kasihnya tidak berubah kepada Yonatan sahabatnya. Oleh karena itu, dia menunjukkan sebuah kebiasaan yang berbeda daripada apa yang terjadi pada saat itu pada umumnya, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan musuhnya atau yang memusuhi dia. Tapi dia justru mencari apa yang tertinggal daripada musuhnya tersebut untuk dia kasihi. Ini adalah sebuah hal yang sangat bertolak belakang. Kalau seorang musuh mencari apa yang tertinggal dari musuhnya, pada umumnya adalah untuk disingkirkan, untuk dibinasakan, untuk diasingkan. Tapi tidak dengan Daud. Dia mencari apa yang tertinggal daripada Saul untuk mengasihi. Kenapa? Itu terlihat di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama sudah terlihat di sana ketika dikatakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi karena itu kita bisa melihat bahwa apa yang membuat Daud tidak seperti raja pada umumnya. Karena ketika dia bergaul dan bersahabat dengan Yonatan, dia tentu saja memiliki Allah dalam hati dan pikirannya, sehingga dia mengasihi sahabatnya itu dengan kasih yang tulus sebagai seorang sahabat. Sehingga apapun situasi, meskipun sudah berubah situasi, bahwa dia bukan lagi Daud seorang gembala, dia adalah raja Israel yang baru, yang menggantikan ayah daripada sahabatnya tersebut, yang adalah musuhnya. Situasi yang berubah ini tidak mengubah kasih persahabatan yang dia miliki kepada Yonatan. Bahkan kasih inilah yang membuat dia mengubah arah kebiasaan yang terjadi pada umumnya. Mengubah itu semua, mencari apa yang tertinggal daripada orang yang memusuhinya, yaitu Saul, justru untuk dikasihi. Untuk apa? Dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa dalam kehidupan saat ini kita hidup dalam zaman di mana orang itu mencari apa yang berkenaan dengan kepentingan dirinya. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kemurnian kasih yang dimiliki Daud kepada sahabatnya Yonatan ini adalah sebuah persahabatan yang bisa dikatakan tidak ada lagi atau jarang sekali mungkin, kalaupun ada di dunia ini, yang punya kasih yang begitu murni dalam persahabatan kepada Yonatan sahabatnya. Bagaimana dia bahkan mampu menerobos kebiasaan umum karena kasihnya kepada sahabatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saking langkanya persahabatan seperti ini, yang justru dalam zaman yang penuh dengan keegoisan ini, bahwa orang hanya bersahabat bahkan untuk keuntungan dirinya, sehingga siapapun yang tidak memberikan keuntungan atau laba bagi dirinya, kelompoknya, ini bukanlah sahabatnya. Bahwa ketika ada situasi yang menguntungkan, dia akan berteman dengan seseorang tersebut. Tapi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada lagi yang bisa menguntungkan, maka dia akan disingkirkan, dia akan dijauhi, dia akan diasingkan. Mungkin sampai muncul dalam istilah politik mengatakan tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Kenapa bisa sampai muncul istilah ini? Karena ini yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Bahwa banyak sekali manusia yang menjadi sahabat begitu kental, sekental susu kental manis,
Tapi ketika situasi berubah, maka itu menjadi musuh bebuyutannya. Ketika situasi berubah, tidak ada lagi yang perlu diraup keuntungan daripadanya, maka dia menjadi, maaf saya tidak kenal dengan Anda, saya bukan teman Anda. Oleh karena itu kita bisa melihat banyak persahabatan, hubungan saat ini, bahkan hubungan suami istri sendiri. Ketika pasangannya mungkin sudah sakit sedemikian lama, maka pasangan itu menganggap, aku kayak nggak punya istri, aku kayak nggak punya suami. Mungkin karena sakit parah atau sakit lama pasangannya tersebut, dia merasa tidak ada gunanya lagi. Kayaknya tidak ada gunanya, aku seperti tidak punya istri, aku seperti tidak punya suami. Dia tinggalkan pasangannya itu. Ini kasih yang berubah karena situasi. Kenapa bisa demikian? Itu yang terjadi dalam dunia saat ini. Karena manusia tidak lagi memakai kasih Allah dalam hubungannya di dunia. Selama tidak kasih Allah yang kita pakai dalam hubungan kita di dunia ini, tidak akan pernah ada hubungan baik yang bisa bertahan lama. Sehingga ketika ada seseorang yang menguntungkan, saya akan ikuti dia kemanapun. Saya cari hatinya, saya tarik dia, saya berusaha punya posisi dalam hatinya. Tapi ketika dia tidak ada lagi yang bisa saya ambil untuk dari dia, saya menghindari dia, saya menjauh daripada dia, saya tidak peduli lagi dengan dia. Inilah kasih yang berubah. Kenapa bisa berubah? Karena tidak pakai kasih Allah dalam hubungannya, persahabatannya kah itu, hubungan kekeluargaannya kah itu, hubungan pasangannya kah itu, hubungan pertemanan kah itu, apapun dia tidak pakai kasih Allah. Dia tidak pakai kasih Allah, dia tidak libatkan Allah dalam pergaulannya tersebut, sehingga kasih ini akan bisa berubah begitu cepatnya, bahkan karena ada perubahan situasi. Jadi kasihnya itu tergantung situasi dan kondisi, sehingga muncul istilah dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Selama kepentingan saya ada di sana, selama itu saya mengasihi dia. Tapi kalau tidak ada, saya tidak mengasihi dia. Dan bukan seperti ini kasih yang dimiliki oleh Daud kepada Yonatan. Justru sebaliknya. Ketika dia mengetahui dari Ziba, di ayat yang ketiga dikatakan, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kalau memang dia mau cari untung dari, mungkin kalau memang kita berpikir, mungkin dia cari anaknya Yonatan biar jadi prajuritnya, biar jadi kawannya untuk melawan bangsanya sendiri. Tapi dia sudah tahu dari Ziba bahwa cacat kaki anaknya Yonatan itu. Kalau memang dia mau cari keuntungan, dia sudah berhenti sampai di situ. Oh, cacatnya kakinya, lebih bagus dia kupenjarakan aja, gak ada gunanya. Lebih bagus dia kubiarkan, kuasingkan saja, gak ada gunanya aku jadikan dia saudara, gak ada gunanya aku kembalikan semua sama dia, orang dia cacat kok. Tapi tidak, Daud tulus, murni dengan persahabatannya kepada Yonatan. Semakin justru dia dengar bahwa ada kekurangan fisik dalam keluarga dari anak dari sahabatnya tersebut, semakin dia cari, karena dia ingin menolong agar anak dari sahabatnya tersebut merasakan sukacita ketika sahabat dari ayahnya menjadi raja di dalam kerajaan Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat kasih yang begitu murni ketika Daud bahkan menyerahkan semua milik daripada nenekmu, ku kembalikan semua. Dan makan sekarang, kau makan bersama dengan aku. Artinya apa? Mephiboset sudah dianggap Daud seperti keponakannya sendiri, seperti keluarganya sendiri. Seorang yang cacat tersebut diangkat Daud. Seorang keturunan dari musuhnya diangkat Daud karena kasih persahabatan. Jadi sebenarnya bukan dua sosok ini yang mau diangkat di sana. Tapi kenapa Daud dan Yonatan selalu dijadikan sebuah teladan dari sebuah persahabatan yang murni? Karena disinilah terlihat ketika sudah tidak ada lagi sahabatnya, ketika dia ada dalam posisi penuh dengan kuasa, dia tidak berubah. Kasihnya kepada sahabatnya tidak pernah berubah. Dan bahkan kasih itu menggerakkan Daud untuk melakukan sesuatu kepada keturunan dari sahabatnya yang memiliki kekurangan, disabilitas, seperti topik minggu pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang ingin Tuhan inginkan dan kenapa HKBP mengangkat topik kepedulian kepada disabilitas? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, begitu banyak orang di dunia ini, saya katakan tadi, karena mengarah kepada kepentingan pribadi, memberikan bantuan, oke.
Datang berkunjung oke, tapi justru hanya untuk kepentingan diri. Artinya dipakai kekurangan sesamanya tersebut untuk kepentingannya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya peduli. Lihat, saya memberikan sesuatu sama dia, foto. Lihat, saya bergaul dengan dia, foto, masukkan medsos. Apakah kasih yang seperti ini yang Tuhan mau? Bagaimana ketika ada keluarga kita yang punya kekurangan fisik, disabilitas? Bagaimana ketika pasanganmu di suatu saat tiba-tiba mengalami kekurangan yang selama ini tidak pernah dia miliki? Kasihmu itu nggak berubah. Itu yang Tuhan mau. Jadi kepedulian yang Tuhan inginkan di sini bukan kepedulian karena untuk ada yang mau kita mau, bukan udang di balik batu, bukan. Yang Tuhan mau kepedulian yang murni tergerak dari hati kita. Ada yang kurang, seperti yang dikatakan Daud tadi. Anak sahabatku ada kekurangannya, aku mau cari dia, aku makin cari dia, aku akan kembalikan semua milik daripada neneknya, agar dia bertambah sukacitanya, agar dia merasakan sukacita yang sama sepertiku. Maka bagaimana kita juga tergerak untuk melihat kalau ada yang mengalami disabilitas. Saya tidak katakan bahwa tidak boleh untuk mengekspos atau bagaimana, tapi pertanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah kita betul-betul tergerak untuk kepedulian kita kepada dia, atau kita hanya untuk menunjukkan kepada dunia semua bahwa saya peduli kepada disabilitas. Yang Tuhan mau bagaimana ketika situasi berubah dalam hidup kita, tidak ada kasih yang berubah. Jadi ketika Daud dan Yonatan menjadi sebuah teladan dari persahabatan yang tidak pernah berubah karena situasi, yang Tuhan mau ketika diangkat topik minggu, kepedulian terhadap kaum disabilitas, bagaimana kita mengetahui dan mengingat kembali bahwa kasih yang Tuhan inginkan ada dalam hubungan kita di dunia ini, kepada sahabatmu kah itu, kepada keluargamu kah itu, kepada orang yang tidak kau kenal yang mungkin punya kekurangan dalam hal fisik, pada siapapun itu, harus dilakukan dengan landasan kasih Allah. Di luar daripada itu, tidak akan ada pernah kasih yang bertahan dengan baik kalau tanpa memakai kasih daripada Allah. Dan tidak akan ada hasil yang baik di sana kalau kita tidak memakai kasih Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kepedulian kita harus berangkat daripada kasih yang murni, yang tulus, yang tidak mengharapkan balasan, yang tidak mengharapkan sesuatu. Tuhan menginginkan kita lahir kasih kita kepada kaum disabilitas dari hati yang tulus, karena kita benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk orang yang tidak seberuntung kita. Bagaimana kita melihat ketidakberuntungan mereka bukan sebagai peluang bagi kita untuk semakin mengangkat diri kita tinggi, tapi kita melihat kekurangan mereka sebagai peluang bagi kita untuk menambahkan, menutup kekurangan mereka dengan sukacita yang mampu kita bagikan kepada mereka dari kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya dengan firman Tuhan ini kita tergerak untuk memakai apa yang kita mampu untuk kita berikan kepada orang yang kekurangan. Dan juga dengan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk terus tidak berubah mengasihi siapapun yang memiliki kekurangan yang ada di sekitar kita. Sahabatmu kah, keluargamu kah, pasanganmu kah, siapapun itu. Semakin ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu sesuai yang Tuhan mau untuk kita lakukan kepada mereka. Inilah kepedulian yang benar-benar tergerak dari hati yang tulus, sungguh tergerak dari hati yang tulus untuk mengasihi orang-orang yang memang membutuhkan kasih daripada kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami pada minggu hari ini, agar kami Tuhan kembali mengingat bagaimana kami menjalani segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam persahabatan, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pasangan kami, dalam pertemanan, dalam apapun Tuhan, termasuk kepada kaum disabilitas Tuhan, seperti yang dilakukan Daud kepada Mephiboset. Meskipun Mephiboset kekurangan
Dalam hal fisik Tuhan dia cacat, tapi Tuhan kasih Daud kepada Yonatan, sahabatnya, membuat dia Tuhan melakukan sebuah hal yang tidak biasa, menyerahkan sukacita agar Mephiboset yang kekurangan itu mampu merasakan sukacita yang sama dengan apa yang Daud miliki. Bapa yang baik dan penuh kasih, ajari kami menjalani hubungan apapun yang kami miliki dalam hidup ini, agar kami lakukan dengan kasih yang tulus Tuhan, kasih yang daripadamu, agar Tuhan bagaimanapun situasi dalam kehidupan kami, baik ataupun buruk, menguntungkan atau merugikan, kami tidak pernah berubah untuk berbuat yang terbaik dalam hubungan yang Kau izinkan untuk kami jalin dalam dunia ini. Bapa yang baik dan penuh kasih, mampukan kami melakukan firman-Mu. Berkati semua jemaat dan para haladomu dimanapun berada, terkhusus jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Tuhan, agar Engkau berkati satu persatu, Engkau berkati yang mereka kerjakan, jangan ada yang kekurangan. Sukacita kiranya tetap menjadi milik kami Tuhan, meskipun di tengah-tengah wabah ini Tuhan, biarlah kami tetap teguhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami, jagai dan lindungi kami, agar kami semua tetap dalam keadaan sehat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin memperbaharui kasih kita dalam hubungan apapun di dunia ini. Firman Tuhan ini memperbaharui iman kita untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita menjalani hubungan apapun, termasuk bagaimana seharusnya peduli terhadap orang yang kekurangan dan sungguh membutuhkan kasih kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.